Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Alif. Alhamdulillah ketemu sama Bu Alif. Kayaknya sibuk ya. Ya, Sibuk aja Bu, biasa masalah mempersiapkan itu peserta didik baru, kemudian tadi pagi MPLS. iya Bagaimana Ibu. Bu Fitri? Iya, makasih banyak loh ya sudah meluangkan waktu untuk saya. Saya ini mau cerita unek-unek saya, permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini loh, Bu. Ya, Mm-mm. mau gimana? Saya ini kan guru kelas 1 fase A, di kelas 1 SD. Kita kan ini sekarang adalah masa MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, yang untuk kelas 1 SD itu pelaksanaannya sampai 2 minggu, di 2 minggu awal pelaksanaan MPLS. Nah, Mm-mm. ini kan biasa nih ya Bu, anak dari TK mau ke SD. Nah, di situ butuh adaptasi. Adaptasi yang seperti apa gitu. Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan sekarang kan lagi digaungkan seperti itu gitu ya Bu ya. Saya memang ini sudah menjadi uh, permasalahan yang sering saya hadapi ya Bu ya, dari tahun ke tahun. Jadi gini Bu, Ya, ketika anak-anak itu baru pertama masuk ke kelas itu masih canggung. Nah, ya. itu loh Bu. Belum Jadi percaya diri iya, biasanya ya Bu. tidak percaya diri. Nangis. Iya, Bu, itu masih belum bisa mengontrol atau mengenali emosinya. Jadi anak-anak Ya, yang dari PAUD itu yang baru masuk ke SD itu kan masih butuh banyak adaptasi nih. Nah, butuh banyak perhatian, bimbingan dan seterusnya. Nah, saya itu tuh bingung Bu, gimana ya bisa membuat anak-anak itu bisa nggak canggung, bisa beradaptasi dengan baik, bisa nanti eh, gimana ya, nggak malu, PD-nya muncul, bisa belajar dengan nyaman seperti itu. Ini situasi yang benar-benar saya hadapi saat ini nih Bu, dan tahun lalu pun saya juga seperti itu gitu. Sekarang seperti ini lagi gitu. Jadi uh, galau saya ini sebenarnya memang sangat beralasan, karena sulitnya transisi dari PAUD ke SD itu kan uh, apa ya, harus harus dibuat harus semenyenangkan benar mungkin ekstra ya Bu gitu. Fitri. Iya, itu Bu. Ya, nah Ibu, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang Ibu Fitri inginkan? Iya, saya menginginkan anak-anak didik saya itu, anak-anak yang baru masuk itu bisa beradaptasi dengan nyaman, bisa transisi PAUD SD-nya itu menyenangkan, mereka nggak canggung lagi untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, kemudian situasi kelas itu jadi aktif, belajarnya berpusat pada murid. Jadi kan anak-anak itu masih canggung, masih malu-malu seperti itu Bu. Jadi saya menginginkan anak-anak itu aktif dalam Ya, pembelajaran seperti ya, Bu itu. Fitri menginginkan anak-anak itu selalu aktif dalam pembelajaran karena Iya, masa transisi itu sangat sulit sebenarnya ya Bu ya. iya. Apalagi dari TK itu yang Iya, selalu iya. Malah malah ya, ada yang kemarin tuh di awal pembelajaran, masih hari pertama MPLS tuh diantar orang tuanya masuk ke kelas pun juga, minta minta didampingi, itu ada, dan ada yang nangis, yang saat ini mungkin hari ini nggak ada gitu ya, cuman yaitu masih canggung, walaupun mereka ditanya hal yang mudah gitu, apa kabar hari ini, mereka jawabnya ya cuman biar bisik-bisik saja. Jadi saya benar-benar ingin menciptakan bagaimana suasana kelas yang aktif dalam pembelajaran, nggak canggung, mereka bisa pede gitu, bisa beradaptasi lah gitu. menurut menurut Ibu Fitri apa yang membuat itu bisa terwujud? Membuat Mm-mm. pembelajaran anak-anak yang aktif itu, saya Ya, akan merencanakan sebuah pembelajaran belajar sambil bermain. Jadi ini oh, rencana saya adalah bagaimana tidak langsung
membuat anak-anak itu kaget dari PAUD ke SD kemudian harus belajar sepenuhnya. Jadi kalau misalnya di PAUD mereka juga belajar sambil main tapi porsinya mungkin banyak main gitu ya. Nah, di kelas 1 pun saya menerapkan belajar sambil bermain sehingga mereka itu merasa nyaman, menyenangkan berada Wah, di kelas belajar sambil bermain gitu Bu, itu rencana saya. keren sekali Bu Fitri. Iya. Kira-kira misalkan Bu Fitri saya beri skala 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi Bu Fitri sekarang dalam pencapaian tujuan yang Ibu inginkan? Saat ini saya masih ada di posisi 7. Posisi 7 ya Bu. Iya. Jadi Iya. nanti Bu Fitri bisa juga mencapai posisi yang maksimal gitu Iya, ya Bu Fitri. benar Bu, itu. Saya sudah nih ya, mencoba untuk melakukan pembelajaran dengan media juga bermain. Jadi belajar Main, sambil ya. bermain seperti itu. Itu strategi yang saya lakukan seperti itu, Bu. Nah, Menurut juga Bu Fitri, apa kekuatan dalam pencapaian tujuan tersebut? eh, kekuatan dalam pencapaian tersebut, satu saya juga harus ini ya, kolaborasi menggali potensi diri saya juga, bagaimana Ya, bisa memunculkan ide-ide kreatif untuk membuat sebuah pembelajaran itu jadi menyenangkan melalui belajar sambil bermain. Artinya selektif dan bervariatif permainannya. Jadi anak-anak tidak bosan, kemudian ya, merasa tertantang, rasa ingin tahunya tinggi untuk belajar gitu Bu. Jadi saya menginginkan hal demikian. jadi Bu Fitri itu tetap menjalin kolaborasi ya Bu Iya, bersama kolaborasi teman-teman, khususnya tetap, teman iya. satu fase gitu ya Bu. Iya, tepat sekali Bu. Saya juga koordinasi, kolaborasi dengan guru sefase yang sama-sama ngajar di kelas 1. Kebetulan di sekolah saya itu apa? Paralel ya kelasnya gitu. Jadi Ya. kita berembuk nih, ini kira-kira kalau mapel bahasa Indonesia misalnya ini seperti apa, nanti dikaitkan dengan 6 komponen fondasi dasar anak seperti itu di elemen apa misalnya kita kembangkan di mana. Jadi memang ini Bu, apa ya, kolaborasi itu sangatlah penting. Jadi nanti teman saya nanti memberi masukan, oh enaknya nanti kalau matematika kita bikin apa yang untuk pengenalan bangun datar seperti itu. Jadi kita kayak bermain engkle tapi di situ pakai bangun datar kayak gitu. Seperti itu Bu Ya, Alif. Jadi ya kolaborasi tadi ya. mm-mm. Tadi Bu Fitri sudah menjelaskan ya, menjelaskan secara runtun dari keinginan, kemudian pencapaian tujuan ya. Nah, itu kira-kira apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi eh, tujuan Ibu Fitri tersebut? Tentu Bu. Jadi kadang kan kalau lagi permainan nih, nah, lagi permainan di kelas sebelah itu kan rame. Nah, itu tuh Iya. jadi itu juga jadi hambatan atau eh, kadang-kadang kita sama-sama ingin menggunakan fasilitas yang sama, misalnya LCD lagi dipakai nih. Jadi untuk anak-anak yang audio visual misalnya melalui penayangan video gitu ya. Nah, jadi kebetulan ada sarana yang dipakai, LCD proyektornya dipakai. Jadi itu salah satu hambatan juga. Jadi saya ngalah dulu gitu. Jadi nggak bisa. Terus lagi hambatannya kadang juga kalau pas bersamaan. Jadi sama-sama apa melakukan sebuah permainan akhirnya sama-sama ramai semua seperti itu ya, mengganggu akhirnya gitu hambatannya Oh itu ya, Bu. berarti hambatannya sebenarnya tidak terlalu itu Iya, ya Bu, hanya saja iya, kadang iya, sarana itu ya Bu ya, iya, itu kemudian tadi, iya ramainya. benar. Mm. Mm-mm. Ya. Nah, untuk beberapa gangguan tersebut, kira-kira Bu Fitri punya solusi terbaikkah untuk meminimalisir hambatan tersebut, Ibu?
Ya, tentu dengan penjadwalan ya Bu ya. Jadi agar Iya. lebih eh, terjadwal, kemudian misalnya sarananya sering dipakai, oh berarti saya harus menggunakan nanti setelahnya itu untuk yang dari segi Oh, sarana penjadwalan. seperti itu Bu. Jadi ya harus ada antisipasi atau menggunakan sarana yang lainnya. Terjadwal lah istilahnya seperti itu untuk mengatasi hambatan tersebut kayak gitu. Jadi nanti tetap membuat penjadwalan yang bagaimana nanti sarana itu bisa sama-sama digunakan gitu ya Bu Iya, Fitri tanpa iya. adanya Dalam uh, dalam pembelajaran itu kan juga ada yang lain yang yang ingin saya gunakan gitu Bu. Jadi untuk anak yang kinestetis yang audiovisual, berarti kalau yang gunakan sarana itu misalnya audiovisual, eh, berarti saya bisa untuk yang kinestetis dulu atau pokoknya diantisipasi gitu Bu. iya. Oke, Oke, kalau menyenangkan. kalau begitu sekarang rencana Bu Fitri itu seperti apa untuk ke belakangnya gitu Bu Fitri? Oh iya, saya harus benar-benar menyusun modul ajar yang Mm-mm. menyesuaikan kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, dengan memperhatikan memasukkan KSI juga. Terus pembelajaran berdiferensiasinya ini dikaitkan dengan permainan, belajar sambil bermain kayak Iya, tetap gitu. belajar sambil Iya, bermain. iya itu misalnya permainan ular naga di pelajaran bahasa Indonesia, little quiz seperti itu di pembelajaran matematika, quiz-quiz gitu, atau tebak kata, kemudian peta umpet dengan pertanyaan dan jawaban yang disembunyikan seperti itu loh Bu. Jadi memang harus benar-benar lebih kreatif untuk bisa mengintegrasikan permainan ke modul ajar ke pembelajaran nantinya seperti itu Bu. Iya, ya itu nanti Bu Fitri bisa juga menyusun pembelajaran ya, apa modul ajar gitu ya Bu, Iya, dengan gabungan dari permainan-permainan juga, karena mungkin eh, mereka di kelas satu itu memang masih butuh bermain gitu ya. iya benar Bu. Kadang-kadang kan tidak hanya anak-anak, sebenarnya kadang kita juga nge-games juga ya Bu ya, kalau kelas atas gitu Ya, juga butuhlah refresh seperti itu. ya. Dengan kuis-kuis seperti itu Bu. Kira-kira Bu Fitri, siapa yang perlu diminta dukungan untuk menjaga komitmen tadi? Bu Fitri pengen buat modul ajar, membuat apa namanya eh, perangkat lebih kreatif, gitu-gitu. Itu butuh dukungan dari siapa? Yang jelas dukungan kepala sekolah pasti, karena itu yang utama, dan masukan dari guru-guru senior, berkolaborasi di KKG juga tentu dengan guru sefase, terutama guru yang kelasnya sama ya. Jadi kalau fase A itu kan kelas 1, kelas 2. Nah, lebih kalau saya di sini lebih lebih ke yang guru kelas satunya aja, karena yang memang benar-benar sama ATP ATP juga CP-nya gitu. Kalau yang kelas 2 kan melanjutkan yang belum diberikan di kelas 1 dan mengulangnya gitu ya. Jadi lebih ke yang ke guru sefase yang sama kelasnya Ya, gitu. ya, baik Bu Fitri. Apa yang dapat disimpulkan dari sesi ini? Saya menginginkan anak-anak yang murid baru bisa belajar gak canggung, beradaptasi dengan baik melalui pembelajaran yang menyenangkan. Artinya saya harus mempersiapkan bagaimana perencanaan modul ajar bisa memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, juga apa ya, ini loh, bisa memenuhi kebutuhan belajar peserta didik serta menyenangkan melalui Ya, belajar sambil bermain gitu. ya, wah keren sekali Bu Fitri ya. Bu Fitri sudah bisa menjawab semua
tadi yang saya tanyakan sebenarnya. Jadi Bu Fitri itu sebenarnya tidak perlu galau gitu ya Bu Fitri. Iya, Bu Fitri bisa, bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan modul-modul ajar yang akan Bu Fitri buat dengan pemberian pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. insya Kemudian Allah. menerapkan teknik stop atau menggunakan alunan musik gitu, Iya, instrumen, iya, dan iya. lain-lain gitu ya Bu Iya, Fitri. iya, iya, Bu Alif. Terima kasih banyak ya Bu Alif. Setidaknya saya sekarang sudah lega. Kekhawatiran saya sudah sedikit berkurang gitu Bu. Jadi plong lah gitu. Ya, alhamdulillah ya Bu Fitri. Terima kasih Bu Alif. Saya Semangat mohon ya Bu izin Fitri. dulu. Ya, Assalamualaikum. selalu selalu sabar gitu ya menghadapi Amin. kelucuan siswa-siswa yang Iya, sekarang menemui Bu Fitri setiap iya, hari gitu ya Bu. iya, iya. Terima kasih banyak Bu Alif. Ya, sama-sama Bu Fitri. Terima kasih Assalamualaikum. juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Alif. Waalaikumsalam Bu Fitri. Apa kabar Apa Bu kabar? Fitri? Alhamdulillah baik. Bu Alif juga baik. Alhamdulillah sangat baik Bu Fitri. Sekarang Iya, kan musimnya MPLS ya. iya, Senang iya. untuk Ini, jumlah murid itu sekarang sudah lumayan gitu daripada yang tahun lalu. iya, Alhamdulillah ya Bu Alif ya. Capeknya double juga ini. Ini Iya. kemarin katanya Bu Alif ada sesuatu hal yang ingin diceritakan kepada saya nih. Iya. Tentang apa sih Bu? Kemarin saya sempet mau nelpon Bu Fitri, tapi gimana gitu ya Bu, kayaknya tidak enak kalau ngomong di HP gitu. Oh iya iya, gimana Bu? Mm-mm. Ini Bu, sebenarnya saya tuh cuman ingin apa ya, curhat kecil aja gitu Bu Fitri. Oke, Ya gimana tentang gimana? permasalahan saya sendiri di kelas gitu. Gimana Bu? Nah, Ada apa nih? ya itu sebenarnya gini, saya kan di sini kan sebagai guru SMP ya, guru mapel gitu. Iya iya. Nah, ada kalanya saya itu eh, kemarin ya, beberapa hari yang lalu itu sebelum liburan itu kan saya memang kebanyakan jam prakarya itu ada setelah jam olahraga gitu Bu Fitri. Oh gitu. Iya Iya, iya iya. jam olahraga itu kan selalu jam pertama dan jam kedua gitu ya. Nah, itu saya tuh selanjutnya di jam 3 dan jam keempat. Nah, setiap kali saya masuk ruang kelas gitu, ternyata ada satu dua siswa itu yang tidak hadir di kelas itu gitu. Nah, ketika saya cari, ternyata ada alasan yang masih ganti baju olahraga itu ke baju hitam apa? Putih biru. Putih biru. Kemudian Iya iya. ya, kemudian ada juga yang di kantin gitu. Nah, itu Jadi merupakan permasalahan kecil sebenarnya bagi saya, cuman saya bingung gitu. Mungkin Bu Fitri bisa memberikan solusi atau pencerahan gitu Bu oke. Fitri. Ini tadi ya saya sudah tahu bahwa Bu Alif mau ini curhat sedikit gitu ya, tapi ternyata di sini sudah langsung menceritakan situasinya. Iya. Oke, di situ situasinya memang Iya. ada pergantian pelajaran dari Benar. ya ke dari PCUK ke prakarya gitu ya Bu ya. Nah, kalau menurut Bu Alif nih dari situasi yang seperti itu tuh apa yang mempengaruhi hal itu Bu? Ya, kalau menurut saya ya Bu Fitri, situasi saat itu mungkin itu siswa kelelahan gitu saat olahraga. Jadi mereka itu ada yang langsung berlari ke kantin, beli air, beli makanan, mungkin kelelahan sekaligus lapar mungkin gitu Bu. Oh iya 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 Bu iya. Nah, Kelelahan, ya dak langsung ganti baju, dak langsung ke kelas di jam, dak langsung masuk ke jam saya seperti itu. Kemudian malahan siswa itu apa ya,
sambil bergurau di kantin gitu, budak langsung ketika Oh, beli jajan langsung masuk kelas itu ndak, masih ngobrol, masih ada nongkrong lah sebentar 2 menit 5 menit gitu. Jadi oh, ya kelas itu kurang siswanya itu kurang gitu. oke, situasinya sudah digambarkan Bu Alif Mm-mm. gitu ya, bahwa di kelas ada yang masih belum masuk gitu. Nah, lalu untuk Bu Alif sendiri gimana situasi yang diinginkan nantinya seperti apa? Ya, situasi yang saya inginkan eh, tentunya murid bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Kemudian murid itu bisa senang, bahagia menjalankan aktivitas di kelas bersama saya sehingga tidak mudah keluar kelas ataupun ketika jam saya murid itu sudah disiplin waktu ada di dalam kelas gitu Bu Fitri. Oh iya iya iya, berarti eh inginnya anak-anak itu lebih tertib gitu ya, menjadi Iya lebih ya, lebih tertib, fokus lebih ya. disiplin waktu. Nah, kira-kira nih ya Bu, apa yang bisa Ibu Alif lakukan nih untuk membuat hal tersebut terwujud? Hmm, mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang pertama, memberikan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas gitu. Nah, selain itu saya juga harus mampu mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Seperti itu Bu Fitri. Oke. Jadi fokus mereka dulu ya Bu Ya, ya. fokus mereka. Mm-mm. Lalu ini apa nih gagasan yang ingin dilakukan setelah ini? Setelah fokus mereka, Mm-mm. targetnya apa gitu? Ya, saya Apa itu yang harus disiapkan juga gitu Bu? membuat strategi gitu ya maksudnya Bu Fitri. Iya, strateginya seperti apa? Ya, di sini saya sebelumnya memang harus menyempurnakan perangkat dulu ya. Yang pertama, menyempurnakan perangkat dulu. Kemudian saya menggunakan teknik-teknik yang membuat siswa itu lebih menyenangkan bersama saya. Nah, sebagai contoh saya akan menerapkan pembelajaran KSE. KSE, Ya, oke. pembelajaran Ini KSE. banyak sekali ya yang Ya, dipelajari dari kegiatan program pendidikan penggerak ya, termasuk di ya, situ ya Bu ya. Oke, ya Ibu. menerapkan pembelajaran KSE. Nah, salah satunya nih Bu, apa yang harus disiapkan? Ya, saya itu harus mempersiapkan RPP terlebih dahulu. RPP Oke, terlebih dahulu dengan belajar ya Bu ya. ya modul Mm-mm. ajar gitu yang terdapat pembelajaran diferensiasi seperti yang kemarin saya sudah Oke, praktekkan di kelas. Kemudian juga untuk modul ajar yang menerapkan KSE yang tadi itu. Misalkan saya menerapkan teknik stop, berhenti sejenak, ambil nafas dalam-dalam, kemudian amati sensasi pada tubuh dan selesai kemudian lanjutkan. Seperti itu Bu Fitri. oke, keren sekali ya Bu ya, sudah melakukan teknik stop. Mungkin bisa nanti breaking ya termasuk di dalamnya Ya, ice ya. breaking juga nanti Oke, di sela-sela oke. pembelajaran. Nah, kalau menurut Bu Alif nih, apa yang bisa memastikan hal tersebut berjalan baik? Ya, ketika hal tersebut sudah berjalan dengan baik, saya nanti akan melihat keberhasilan siswa tersebut fokus atau tidak ketika menerima pembelajaran dari saya. Itu Bu Fitri. Nah, oke, berarti ini Mm-mm. sudah kriteria keberhasilan yang diinginkan ya Bu ya. Ya, Ya, jadi fokus anak-anak, fokus murid itu sudah bagus. Selain itu, kriteria keberhasilan yang diinginkan apa, Bu? ya. Selain itu kita juga, nah, saya juga mengembalikan fokus tersebut. Kemudian siswa itu bisa selalu senang mengikuti pembelajaran saya. Jadi saya akan tetap menciptakan pembelajaran yang menyenangkan tadi itu. Oke, Mm-mm. kalau di, kita kasih rentang nih skala ya, Ya, kira-kira Bu Alif berada di posisi level berapa antara 1 sampai 10 nih?
Ya, untuk sebelum saat nih di ini ya. situasi yang lama. Nah, situasi yang lama saat ini saya masih berada di posisi 6, 6 atau 7 gitu Bu Fitri. Jadi belum Iya. maksimal sebenarnya. Oke, Iya. berarti nanti yang diharapkan setelah apa yang sudah direncanakan tadi itu kira-kira yang diinginkan bisa meningkat berapa nih? Ke Iya. level berapa misalnya seperti itu yang diinginkan berapa Bu? Yang diinginkan ya 9 atau bisa mencapai 10 insya Allah gitu. Saya akan Oke, memaksimalkan keren. ya. Keren sekali ya Bu ya. Jadi tadi sudah diceritakan nih situasinya sekarang seperti apa, anak-anak yang kurang disiplin, kemudian diinginkan situasi yang nantinya anak-anak itu bisa fokus lebih disiplin dan tertib gitu ya Ya, Bu ya. benar Bu Tentu Fitri. tadi disampaikan juga gagasannya. Nah, sekarang apa ini Bu yang bisa Ibu simpulkan dari sesi ini? Dari apa yang sudah kita perbincangkan tadi nih Bu. Ya, untuk sebenarnya kan saya memang galau memang ya Bu sebenarnya dari kemarin gitu ya. Alhamdulillah Iya iya sekarang, iya. sekarang itu saya sudah mendapatkan teman curhat terbaik gitu. Setelah saya Alhamdulillah bisa begitu. setelah saya ngobrol bersama Bu Fitri, alhamdulillah saya itu mendapatkan apa ya, mendapatkan pencerahan gitu Bu Fitri, bagaimana ya ide-ide yang akan saya lakukan seperti itu. Dengan pertanyaan-pertanyaan Bu Fitri itu saya juga bisa memahami apa kekurangan saya seperti itu. Nanti saya juga akan lebih memfokuskan lagi pikiran siswa terutama agar bisa mendapatkan pembelajaran saya secara penuh gitu. Oke, kalau Bu Alif sendiri apa nih yang menjadi pemahaman dari sesi yang sudah kita perbincangkan tadi? Jadi pemahaman Bu Alif ini seperti apa? Ya, pemahaman saya itu eh, mencakup tadi yang sudah saya jelaskan ya Bu. Saya tuh tetap harus memperhatikan fokus siswa terlebih dahulu. Namun sebelumnya itu saya juga harus memfokuskan diri saya terlebih dahulu gitu. Istilahnya Oh, ya mulai ya, dari diri. Ya, mulai dari diri mulai, dulu. mulai Ya. dari diri sendiri. Mulai Oke, dari diri sangat sendiri dulu. luar biasa Bu Alif, iya. Nah, ini dari situasi yang tadi sudah digambarkan, sebelum liburan ini ya Bu ya, kemudian Sebelum menginginkan liburan. bahwa anak-anak bisa lebih tertib dan disiplin. Nah, kita nih sama-sama tadi sudah Bu Alif cerita, kita sama-sama nih bagaimana mencari pemecahan masalahnya, solusinya seperti apa. Ternyata Bu Alif sudah bisa mengenali apa yang menjadi kekuatan Bu Alif gitu ya. Iya, Bu Ternyata Fitri. nanti harus membuat sebuah strategi. Nah, Bu Alif Buat ternyata strategi. bisa bisa untuk melakukannya seperti itu ya. Ternyata Bu Alif mampu, hanya saja masih belum maksimal gitu ya Bu ya. Iya. Tadi Nah, ada yang kurang ya Bu Fitri. Sebenarnya juga saya ya, memang butuh dukungan dari teman sejawat gitu, oh terutama gitu. yang Iya. terutama yang bisa juga mendengarkan curhatan saya seperti itu. Tapi Iya. alhamdulillah ya Kalau iya, kalau banyak di sana dukungan. ada ini ya Bu, apa kelas apa guru rekan sejawat yang sama ngajar mapal gitu seperti itu. Ya, ada yang sama, ada yang beda. Karena saya kan di ini ya, Bu, di bagian pinggiran gitu. Jadinya kan apa? Untuk guru itu tidak sebanyak di kota gitu. Maksudnya ada yang satu mapel dua guru, ada yang satu mapel satu guru gitu, Bu Fitri. Jadi Begitu. ya mungkin saya tetap butuh dukungan dari guru senior juga, terutama ya dari Oke. kepala sekolah gitu, biar apa ya, biar saling berkolaborasi dengan baik gitu Bu Fitri. MGMP ya, MGMP aktif Bu juga MGMP aktif, ya. alhamdulillah aktif. Oke, sangat luar biasa Bu Alif jika Bu Alif memang benar-benar bisa mewujudkan situasi yang diinginkan, mengubah ya dari Ya, situasi yang sebelumnya itu hingga mencapai situasi yang diinginkan melalui strategi-strategi yang
Bu Alif sudah rencanakan, ternyata luar biasa solusinya pun Bu Alif sebenarnya bisa seperti itu ya Bu Alif ya. Nah Iya. ini dia, kalau dipendam sendiri memang kadang-kadang kita harus ngapain ini ya, kok seperti Iya. ini. Tapi setelah proses coaching ini lebih lega. Bagaimana perasaannya Bu Ya, Bas? alhamdulillah saya sangat lega sekali Bu Fitri, senang. Terus nanti saya bisa mempersiapkan modul ajar untuk menerapkan yang KSE tadi itu gitu. Ah, keren sekali, sangat luar biasa. Ya, Bu Alif, mungkin itu ya dari apa yang dipaparkan tadi. Alhamdulillah sudah menemukan sebuah solusi pemecahannya ya. Terima Ya. kasih Bu Alif. Mohon maaf saya harus segera akhirin dulu Terima nih kasih banyak perbincangan. Bu Fitri sudah bersedia meluangkan waktu buat saya. Sama-sama Bu Alif, sehat Iya, selalu ya Bu. iya, sama-sama Bu. Tetap sehat. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.